Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Anastasia dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas besar saya dalam pendidikan agama Kristen, saya ingin memberikan penjelasan tentang apa itu reformasi gereja. Kata reformasi dalam bahasa Inggris, re artinya kembali, form artinya bentuk, yang berarti memperbaiki atau memperbaharui. Reformation berarti perubahan ke arah perbaikan sesuatu yang baru. Perubahan ini dapat meliputi segala hal berupa sistem, mekanisme, aturan, kebijakan, tingkah laku, kebiasaan, dan cara-cara. Selanjutnya, latar belakang reformasi gereja. Nah, di sini latar belakangnya itu kayak ada satu penyimpangan keagamaan, terus ada korupsi atas nama negara, kebangkitan nasionalisme Eropa, perkembangan kapitalisme dan krisis ekonomi Imperio Roma. Nah, selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam reformasi gereja. Tokoh pertama itu adalah Martin Luther, 1483 sampai 1546. Lahir pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Luther sendiri adalah tokoh yang berpengaruh dalam gereja, bahkan di kalangan Protestan setelah era Reformasi, di mana merupakan salah satu tokoh utamanya. Luther ini adalah yang membawa pembaruan besar di Jerman pada masa itu. Dalam persembunyiannya, dia menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Tokoh kedua adalah Johannes Calvin, atau biasa dipanggil John Calvin. Itu sekitar 1509 sampai 1564. Johannes Calvin sendiri lahir di Noyon, Kerajaan Prancis, 10 Juli 1509 Swiss. Ia adalah teolog Kristen yang terkemuka pada masa Prancis, pada masa reformasi Protestan di Prancis. Dia itu generasi kedua setelah Martin Luther yang merupakan pelopor reformasi gereja. Baru ada Erasmus Desiderius Quaterdomaunus, adalah seorang humanis yang terkemuka dan merupakan perintis reformasi. Karya edisi Perjanjian Baru diterbitkan pada masa tahun 1516 dalam bahasa Yunani mendorong reformasi Luther. Nah, ini tokoh ketiga. Baru itu dia lahir 27 Oktober 1466. Dia merupakan murid dari Calvin. Baru selanjutnya itu perkembangan reformasi gereja. Dalam perkembangannya muncul sikap kritis terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi gereja Katolik waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa ini dijual ke mereka yang tidak mengikuti perang salib antara abad ke-11 sampai 13. Kebiasaan penjualan surat pengampunan dosa kemudian dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan gereja.
Gerakan reformasi gereja bermula dari Kemelut di gereja barat dan kekaisaran Roma. Wisuci memuncak dengan kepausan Avignon sekitar 1308 sampai 1378 dan Sigma kepausan 1378 sampai 1416. Hal-hal ini membangkitkan peperangan antara para pangeran pemberontakan di antara petani dan keprihatinan yang meluas terhadap rusaknya sistem kebiaran dan gereja Katolik. Gereja ini pertama muncul dari John Wycliffe di Universitas Oxford sekitar 1320 sampai 1384, kemudian Dario Jones Huss di Universitas Praha, dan Desiderius Erasmus dan Thomas More. Baru selanjutnya itu gerakan ini kemudian berkembang dengan berbagai tokohnya, melahirkan banyak pemikiran baru tentang bagaimana masyarakat harus ditata. Hal inilah mengakibatkan tercetusnya reformasi gereja. Terjadinya reformasi gereja di negara Jerman. Reformasi di Jerman adalah Martin Luther, tokoh reformasi gereja yang di Jerman. Awal gerakan reformasi gereja Protestan terjadi di Jerman. Mengapa terjadi di Jerman? Jerman yang sekitar abad masih merupakan negara agraris atau masih negara keterbelakangan jika dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Sektor industri, perdagangan, dan manufaktur belum berkembang seperti di Inggris dan Italia. Katolisme dan konservatif paling kuat di negara ini. Penyembahan terhadap tokoh ataupun benda-benda keramat dianggap kepercayaan yang wajib diyakini. Rakyat Jerman pada saat itu sebagian besar adalah masyarakat petani yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat adanya kekuasaan gereja Katolisme. Baru terjadinya reformasi di Inggris. Tadi setelah Jerman adalah Inggris. Kenapa Inggris? Munculnya semangat kebangsaan di bawah pemerintahan keluarga Tudor yang memerintah Inggris tahun 1485 sampai 1603. Mereka merasa mendapatkan jaminan keamanan yang sangat penting bagi bisnis mereka. Mereka memiliki kesamaan pendirian keluarga Tudor tentang tanah yang dimiliki paus, pajak kepada kepausan, dan pengadilan gereja. Keduanya sama-sama menolak hal ini. Pengaruh dari kaum intelektual dan yang termasuk biblical humanis. Mereka mempelajari Alkitab dari bahasa asli yang itu dari Erasmus dan akhirnya menemukan berbagai penyimpangan dalam gereja. Nah, ini adalah dampak dari reformasi gereja. Dampak positifnya itu ada dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara barat pada umumnya. Terus menumbuhkan benih-benih demokratisasi politik, kesadaran individual, dan pentingnya hak-hak politik, kebebasan individu sehingga menjadi dasar timbulnya gerakan demokratisasi yang anti kekuasaan totaliter. Dengan adanya reformasi gereja menimbulkan reformasi-reformasi yang lainnya di segala bidang. Nah, ini ada dampak negatifnya. Reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil seperti Lutherisme, Calvinisme, Quakerisme, Katolikisme. Mereka ditinjau dari segi doktrin-doktrin fundamentalnya. Sekte-sekte itu memiliki prinsip yang berbeda, tetapi timbulnya hal tersebut menyebabkan keretakan serius dalam agama Kristen. Negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Italia menganut Katolikit atau Ortodoks. Sekian dari penjelasan saya tentang perkembangan gereja pada era reformasi gereja. Maafkan bila ada salah-salah kata yang mungkin tidak baik, yang tidak benar. Mohon dimaafkan. Dan bila ada salah-salah kritik, mohon
kasih tahu untuk segera diperbaiki. Terima kasih semuanya.